Ya, setelah bodi terbuka, kita cek untuk mesin grease masih dalam kondisi yang bagus, tapi ini sudah terlalu banyak oil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Nyanyi Drill. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari rel pen class 2 4000. Nah, sebelumnya kita udah pernah ya membongkar dan merakit yang class, tapi itu yang seri pertama. Sekarang kita servis seri yang terbarunya, yaitu yang class 2 4000. Nah, untuk rel ini juga ada masalah ya di bagian one way ini, sedikit ada jedanya. Nah, itu suaranya jedek-jedek gitu. Nah, ini seharusnya suara jedek-jedek ini enggak ada. Oke, langsung aja kita cek nanti ya. Untuk knob handle ini sudah diganti menggunakan handle yang custom, knob yang custom. Langsung aja kita bongkar, lepas handle dulu. Dan kita bongkar di bagian spoolnya. Wah, ini penuh dengan pelet sama kotoran ya, ini karena dipakai buat masteran. Oke, untuk bagian spool dalamnya ini kering sekali dan kotorannya sudah menempel di bagian bawah sini semua. Ini sisa-sisa pelet yang masih menempel, ini pelet banyak sekali. Langsung aja kita lepas drag washernya. Nah, untuk drag washer ini masih menggunakan grease asli dari pabrik, belum pernah dibongkarnya di bagian drag washernya. Oke, cuma ada dua, ini dua set, 1, 2 tuh ya, carbon tape semua di bagian drag washernya. Dan bisa kita lepaskan dudukan dari spoolnya. Pertama kita lepaskan dulu ring yang paling atas. Ini ada ring 1, 2 ringnya, ini ring teflon semua. Ini kita ambil dulu ringnya. Setelah ring ini sudah dilepas, bisa kita lepaskan bearing dan asnya. Wah, ini bearing dilepas dulu. Kemudian ini ada di bagian atas dari bearing, nah, ada dudukan yang besi ini, itu posisinya di bawah dari ring teflonnya. Kemudian bearing, lalu dudukan untuk bearingnya ya, dudukan untuk bearing dan gear clicker, lalu dudukan untuk gear clickernya. Yap. Oke, untuk bagian dudukan dari spool juga sudah. Bisa kita lakukan lepas penutup untuk pengunci dari baut pengunci rotor. Lepaskan. Untuk bautnya, untuk murnya ini menggunakan kunci nomor 15 ya, bukan 14. Bukan ya, 15 ya, jadi jangan sampai salah menggunakan kuncinya. Oke, untuk pelepasan baut itu arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seal di bagian atas dari murnya diambil, kemudian seal yang kecil ini di bagian bawah dari murnya diambil juga. Kita gunakan ya, yang lancip ya, seal diambil. Nah, semisal tidak bisa mengingat urutan di mana, urutkan seperti ini saja dari bagian atas sampai yang bawah.
Untuk mesin nanti dulu kita bongkar di bagian rotornya. Untuk pertama di bagian roller kita buka. Baut terlepas, kemudian ring. Ya, kemudian ada bushingnya di bagian bawah dari rollernya ini. Kita lepaskan semua. Ini ada bearing juga. Didorong ke bawah ya. Jadi kita lihat ada bagian yang lebar ini. Ini yang bawah. Jadi kita dorong dari atas ini bearingnya. Nah, usahakan menggunakan kayu yang dilancipkan seperti ini. Kita dorong, tarik ke bawah. Wah, ini kenceng nih namanya. Oke, sudah terlepas. Untuk bushing ini seharusnya ditarik. Nah, ini ya. Sip. Di bagian roller sudah semua. Bisa kita lepas belway IC-nya. Kemudian baut pengunci dari dudukan untuk belway IC dilepas. Ukuran dari mata baut usahakan yang pas ya, jangan sampai menggunakan yang terlalu kecil supaya tidak merusak atau membuat cacat di bagian bautnya. Oke, kemudian ini ada bushing di bagian tengah dari belway IC-nya. Lalu kita lepaskan clutch-nya. Untuk clutch bautnya sama ya, di bagian clutch sama di bagian belway IC, panjangnya sama juga. Untuk bushing ya, bushingnya di bagian clutch sama di bagian belway IC beda. Jadi yang satunya ini bushingnya aluminium, yang satunya kuningan. Kita bedakan ya untuk bushingnya. Kemudian penutup dari pirnya dibuka. Ini hati-hati di bagian bawah ya, sebelum dilepas ini ada pir untuk pendorong dari L nya. Nah, itu saya taruh. Saya pada saat dilepas tutupnya, jadi kita tahan di bagian sini ya, jadi tutup bagian bawahnya ini. Pada saat ditutup seperti ini baru bisa diambil tutupnya. Oke. Kemudian pir untuk clutch, kemudian L nya. Oke, untuk bagian rotor sudah, bisa kita lanjutkan ke bagian mesin. Untuk mesin kita lepaskan dulu bodi penutup ini. Nah, ini penutupnya ini terdapat di bagian dalam sini. Jadi penguncinya ngikut ke baut pengunci dari bodi. Jadi kita lepaskan dulu yang belakang sini. Nah, setelah lepas bisa kita ambil penguncinya. Nah, ini ya, kita lepas, sedikit nyangkut. Nah, oke. Setelah terlepas bautnya, kemudian bisa kita lepaskan dua baut yang terakhir. Ya, ini untuk baut menggunakan baut ulir halus ya. Ini jangan sampai dikasih baut ulir kasar, karena ini bahan dari bodinya bukan dari grafit ataupun dari karbon. Kita buka bodinya pelan-pelan. Oke. Dan setelah bodi terbuka, kita cek untuk mesin grease masih dalam kondisi yang bagus, tapi ini sudah terlalu banyak oil ya. Ini oil sudah terlalu banyak sampai berwarna hitam seperti ini, dan grease nya juga mulai habis karena oilnya yang terlalu banyak. Terus untuk slider dan main shaft masih kencang, masih bagus ya.
Oke, langsung aja kita lepaskan bearing dari drive gearnya dulu, dan sebelum itu kita posisikan slider ini ke belakang, jadi posisinya paling belakang sendiri ya. Dan oke, sampai kelihatan baut pengunci dari mansafnya. Oke, posisinya nanti seperti ini. Nah, itu bisa kita lepaskan baut pengunci dari slider dan mansafnya. Ambil mansafnya, sedikit nyangkut. Nah, oke. Ini hati-hati di bagian tengah dari mansaf ada bushing. Ini letaknya nanti ada di bagian baut atau mur pengunci dari rotor. Ini di sini, nanti letaknya di sini ya, di dalam sini. Nah, kayak gini. Di dalam situ kita lepaskan dulu. Kemudian kita ambil as untuk slidernya, kemudian slider bisa diambil, bearing, drive gear yang atas, kemudian drive gear kita lepaskan. Nah, ini ya, grease sudah hitam semua itu di bagian pinggiran sini, terutama di bagian sini ya. Untuk bagian dalam itu nggak penting, jadi kita lihat di bagian grease yang ada di dekat dari mata gearnya, ini sudah menghitam semua. Ini harus kita ganti karena sisa-sisa dari pecahan dari gearnya itu sudah ke grease semua, jadi kita harus bersihkan semua. Jadi jangan sampai dibongkar dan ditambahkan grease lagi, itu sama saja bisa merusak gearnya nanti, karena sisa-sisa dari gearnya ini nanti bisa merusak bagian gearnya. Oke, lanjut kita lepaskan gear oscillation gearnya. Ya, untuk bagian gear oscillation yang besar kita lepaskan dulu. Kemudian ring teflon ini kita ambil di bagian bawah dari gearnya. Lalu bisa kita lepaskan bushing di bagian tengah dari gear oscillation yang besar. Kemudian gear oscillation yang tengah yang kecil. Untuk bagian gearnya sudah semua, bisa kita balik. Ini kita buka dulu penutupnya. Lalu kita lepaskan bearing untuk drive gear yang bawah. Lagi kita lepaskan penutup dari pinion gearnya. Nah, setelah botol lepas, seal di bagian samping dari dudukan dari bearing kita ambil dulu. Ya, lepaskan semuanya. Lalu bisa kita ambil bearing, pinion gear beserta one way nya. Ya, untuk grease ini sedikit sekali dan sudah mulai menghitam juga ini. Nah, itu. Nah, ini bikin putaran dari relnya tadi ada jedaknya. Terus di bagian dalam dari one way nya kita lihat dulu apakah ada grease-nya. Nah, ini sudah mulai masuk ya, grease dari bawah sini naik ke atas melalui bearing bagian dalam sini, kemudian masuk ke one way nya. Nah, itu. Sampai ada bekas di bagian as dari one way nya ini. Ini yang membuat putaran dari relnya ada jedanya. Jadi harus kita bersihkan dari grease. Jadi di bagian one way itu jangan sampai ada grease masuk. Ring yang bawah. Kemudian bearing, pinion gear yang bawah. Oke, untuk semua bagian yang dibongkar bisa kita lanjutkan ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dicuci, jangan lupa di bagian bodi kemudian spare-part lainnya dioleskan dengan oil. Nah, untuk pengolesan oilnya menggunakan kuas yang paling halus ya, menggunakan kuas lukis ya, jangan menggunakan kuas cat, karena untuk kuas cat itu kuasnya itu terlalu kasar, jadi gunakan kuas lukis ya. Nah, ini karena kuas lukis ini halus juga, jadi tidak merusak cat di bagian bodi-bodinya ataupun spare-part-nya. Oke, setelah semua diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool, grease di bagian carbon decknya.
Untuk beri greasannya nggak usah banyak-banyak, kita berikan diratakan aja atas sama bawahnya. Setelah diratakan seperti ini, kita pasangkan dulu karbon tack yang pertama. Setelah itu plat besinya seling-seling ya, jadi karbon tack, terus kemudian yang plat besi, kemudian karbon tack lagi, dan yang terakhir besi yang paling atas. Oke, setelah di bagian drag washer sudah, kita pasangkan pengunci dari drag washernya, itu menggunakan kawat Penske 6 ya. Setelah terpasang seperti ini, lanjut kita lakukan perakitan di bagian rotor. Untuk rotor ini kita berikan grease dulu, dudukan untuk pirnya. Setelah itu jalur untuk L nya nanti. Yap, kita pasangkan. Kemudian per dimasukkan dan diberikan lagi di bagian atas grease-nya. Ya, diratakan seperti ini aja. Tutup dulu. Nah, sebelum kita tutup, ini kita lihat di bagian bawah kan belum kita pasangkan pendorong dari L nya ya. Kita naikkan, jadi posisikan ke bawah dulu ini L nya. Ya, dulu. Ya, setelah posisi bawah seperti ini, bisa langsung kita pasangkan pir dulu, masukkan ke sini. Ini dudukannya di dalam. Nah, itu ya, di dalam situ. Setelah pir masuk, pendorongnya dipasangkan. Nah, seperti itu posisinya. Kemudian didorong dengan tangan seperti ini. Kemudian masukkan L nya. Tahan, ini jangan sampai lepas ini. Jadi pas ya, sebelum kita pasang tutupnya ini harus kita tahan dengan jempol seperti ini. Kemudian bisa kita pasangkan lagi pirnya. Langsung tutup. Ya. Nah, setelah itu bisa kita lepas lagi. Nah, otomatis tertahan karena kita sudah tutup ya. Lanjut kita pasangkan pirnya. Jangan lupa di bagian atasnya kita pasangkan grease juga, kita berikan grease. Setelah itu bushing yang di bagian tengah dari clutch. Nah, untuk bushing yang di bagian kanan sama kiri beda. Untuk di bagian clutch itu bushingnya yang kuningan ya. Masukkan dulu bushingnya. Kemudian kita pasangkan clutch-nya. Nah, setelah clutch terpasang, bisa langsung kita kunci. Untuk baut penguncinya ini besarnya sama, panjangnya juga sama. Jadi kalau misalnya ketuker nggak apa-apa. Ya, oke, kita cek dulu. Ya, untuk kekuatan per masih normal, masih bagus pernya. Lanjut kita pasangkan dudukan untuk failware is-nya. Sebelum dipasangkan kita beri grease dulu. Kemudian kita pasangkan bushingnya. Untuk bagian failware isi itu yang aluminium, yang warnanya silver. Nah, setelah terpasang bisa kita pasangkan dudukan untuk failware isi-nya dan bisa dikunci. Ya. Oke, setelah dipasangkan kita langsung pasangkan bell wire isinya. Lanjut kita rakit di bagian roller. Untuk clutch kita posisikan ke bawah seperti ini dulu. Berikan grease di bagian as tengahnya, kemudian di bagian bawahnya kita ratakan grease juga.
Setelah diratakan, bisa kita pasangkan dulu bushing yang paling bawah. Untuk bushingnya ini dibolak-balik nggak apa-apa, karena atas dan bawah ini sama aja. Jadi kita langsung pasangkan. Kemudian roller dimasukkan. Untuk posisi roller ini kelihatan banget yang bawah yang mana. Nah, untuk yang bawah itu yang diameternya kecil. Jadi seperti ini pemasangannya. Oke, setelah pemasangan seperti itu, berikan grease lagi di bagian atasnya, lalu bearing dimasukkan. Nah, setelah bearing masuk, tutup dan bisa dikunci. Sip, kita cek dulu ya. Oke, untuk putaran dari roller lancar sekali karena masih bagus bearingnya. Lanjut, setelah bagian rotor kita langsung ke mesin. Nah, untuk mesinnya kita beri grease dudukan untuk one way di bagian luarnya ya, jangan di bagian one way nya, bagian luar di sini. Diletakkan aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita putar-putar seperti ini supaya one way nya tadi tidak ada jeda. Setelah itu kita taruh, kita lakukan pergreasan di bagian pinion gearnya dulu. Ya, oke. Kita taruh pinion gearnya, rakit di bagian one way. Untuk rakitan one way ini kita berikan oil dulu jadi bagian dalam-dalamnya. Ya, dioleskan seperti ini ya di bagian one way. Nah, untuk pemasangan, jadi kita lihat ada bagian yang menonjol-nonjol ini, itu nanti masuk ke dalam. Sedangkan yang ini di luar, bosnya nanti kelihatan di luar. Dimasukkan seperti ini, kemudian dorong sampai bunyi klik. Nah, oke. Setelah itu bisa kita pasangkan stick one way nya satu persatu. Untuk pemasangannya ini cukup mudah, jadi kita cuma tinggal masukkan ini, kemudian didorong dengan seperti ini ya, klik ya. Nah, seperti itu, masukkan, kemudian klik. Nah, yang lainnya sama. Oke, setelah one way sudah dirakit, kita taruh dulu. Lakukan urutannya dari yang paling bawah, yaitu ring yang ini dulu. Ini yang posisinya di bagian paling bawah sendiri. Ini bentuk ringnya ini nggak melingkar ya di bagian dalamnya. Ini posisinya pas dengan bentuk dari pinion gear. Jadi kita masukkan dulu yang bawah. Nah, seperti ini ya posisinya. Masukkan. Kemudian bearing yang paling bawah. Untuk bearing di bagian rotor sama di bagian pinion gear itu bentuknya sama, besarnya juga sama. Jadi kalau misal mau dipindah ke atas atau ke bawah itu juga bisa. As one way dimasukkan, ini juga sama, bolak-balik ini sama aja. Kemudian one way untuk posisi atas dan bawah, yang warna putih ini di bawah, kemudian yang besi ini nggak ada warna putihnya, ini di atas. Jadi seperti ini ya. Nah gitu, masukkan. Setelah dipasang seperti ini, bisa kita pasangkan langsung ke bodinya. Ya. Kemudian dudukan untuk bearing rotor
atau bearing pinion gear yang atas kita pasangkan. Sip. Kemudian bearingnya dimasukkan, lalu bisa kita grease bagian atasnya untuk melindungi supaya air tidak mudah masuk ke dalam bearingnya, karena bagian sini tuh paling sering kena air ya, meskipun kelihatan tertutup itu air tetap bisa masuk dari sela-sela dari pinion gearnya. Setelah itu bisa kita pasangkan seal. Untuk sealnya ini bisa kita pasangkan di sini dulu. Oke, setelah dipasangkan ini kita posisikan dulu terus pas ini melingkar. Oke, setelah dipasangkan sealnya langsung dikunci. Ya, sip. Kunci. Oke, setelah pinion gear sudah terkunci, bisa kita pasangkan dulu bushing yang atas. Ya, untuk pemasangan bushing masukkan plug. Setelah masuk, bisa kita pasangkan dulu rotornya. Kita masukkan seperti ini. Jadi bisa kita pasangkan rotor ataupun mesin ya, sama aja ya. Jadi kita bisa pasangin rotor dulu atau kita bisa lanjut ke mesin. Nah, untuk sekarang kita langsung aja pasang di bagian rotornya. Jadi bisa lebih mudah pemasangan untuk anti bodinya, karena untuk bodi kan seperti ini bentuknya, jadi kita bisa lakukan pemasangan rotornya dulu. Rata-rata untuk rail pen itu memang seperti itu semua ya, jadi bisa langsung kita pasangkan rotor dulu, jadi kita bisa kunci rotor lalu bisa kita lanjut ke mesin utama. Lanjut pasangkan seal yang bagian bawah dari murnya. Seal ini ada dudukannya, jadi harus pas di bagian lubangnya dalam sini, harus pas semua ini. Nah, ini melingkar, ini kita putar-putar seperti ini sampai dia masuk semua. Ya, setelah di bagian seal masuk, sudah terpasang semua, bisa kita kunci. Untuk penguncian ini arah jarum jam ya, ke kanan. Oke, sebelum kita kencangkan, kita cek dulu penutupnya ini, lancipnya ini mengarah kemana. Nah, ini lancipnya bisa mengarah ke langsung ke lubangnya ataupun geser sedikit ke kanan, karena ini bentuk dari lubangnya kan melebar kan, lonjong, nggak bentuk lingkaran. Jadi kita bisa posisikan ini agak geser ke kanan atau ke kiri. Kita juga lihat lubang bautnya, ini kita posisikan persis seperti tutupnya tadi, bisa kita geserkan sedikit. Ya, oke, seperti ini ya posisinya nanti. Jadi bautnya itu ada di bagian pojok supaya ini tidak bisa mudah kendor ya. Yap, kita cek putarannya. Yap, untuk putaran lancar. One way ini sudah nggak jedek-jedek lagi. Jadi kita mundurkan sedikit. Nah, ini sudah nggak ada.
Lanjut ke bagian mesin utama. Pertama kita beri grease dulu dudukan untuk bearing drive gear yang bawah, lalu kita pasangkan bearingnya dulu. Lanjut kita grease dudukan untuk oscillation gear yang besar, kemudian oscillation gear yang kecil. Setelah itu bushing kita pasangkan di sini. Untuk bushing ini bolak-balik nggak apa-apa, sama aja. Untuk pemasangan gear kita beri grease dulu untuk gear oscillation yang kecil. Ya, setelah diberikan grease, masukkan langsung ke tempatnya. Kemudian kita lanjutkan pemasangan ring untuk dudukan dari gear oscillation-nya. Kita berikan grease seperti ini dulu supaya dia nempel ke gearnya. Masukkan, setelah terpasangkan bisa kita grease gearnya. Setelah di grease bisa kita masukkan. Langsung kita posisikan mata gearnya ini harus pas ya. Oke, sudah pas. Setelah itu bisa kita pasangkan baut penguncinya. Posisikan ke belakang seperti ini. Kemudian slider kita bergrease. Lanjut kita pasangkan langsung. Ini kita posisikan agak geser ke bawah, jadi harus mentok ke bawah sini supaya kita bisa pasangkan as untuk slidernya. Oke, setelah dipasangkan seperti ini, kita posisikan ke paling belakang ya. Ini posisi paling ujung belakang. Setelah itu bisa kita lakukan grease di bagian drive gear atau main gearnya. Untuk pre-greasean ini jangan sampai kebanyakan, karena untuk rail pan itu rata-rata railnya sensitif. Misal kalau main shaft ini kena grease dikit aja, putaran railnya bisa berat. Jadi harus kita berikan grease secukupnya di bagian drive gearnya. Apalagi untuk sekelas pan clash. Oke, masukkan. Nah, untuk mencegah supaya grease-nya ini tidak kena ke main shaft, ini kita putar sedikit. Ya, ini sambil slider kita tahan. Nah, kita putar sedikit aja, setengah aja. Hop. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan main shaft-nya. Nah, karena nanti grease-nya bisa masuk ke dalam dari gear payungnya. Pasangkan main shaft. Kemudian bisa kita kunci. Ya. Oke, setelah dilakukan penguncian, kita putar sedikit. Oke, naik turun nyaman. Oke, kita kembalikan lagi ke posisi semula, ke belakang tadi. Hup. Taruh, kita pasangkan bearing untuk drive gear yang atas. Sebelum itu kita berikan grease dulu. Baru bearing bisa dimasukkan. Ring drive gear ini untuk standar dari pabriknya ada 2. Ini tebalnya sama. Kemudian lubang untuk ulir dari baut handle-nya kita beri grease juga. Oke, setelah itu bisa kita pasangkan langsung.
Ya, setelah masuk bisa kita pasangkan bautnya. Untuk baut ini ada 4, ada 3, panjangnya sama semua. Pertama untuk pasangan baut yang bawah kita pasang nanti, jadi kita pasangkan baut yang atas ini sama bawah sini dulu, karena nanti kita akan pasangkan penutup belakangnya ini, atau penutup belakang sekaligus penahan dari as untuk slidernya. Masukkan sekalian, langsung kita lakukan penguncian. Nah, itu kita cek putarannya, oke. Dan bisa kita cek putarannya dengan handle. Oke, untuk one way sip, one way aman. Untuk jeda di bagian dari gear ini masih presisi karena gearnya juga masih bagus tadi. Lalu untuk gear oke, masih bagus, kemudian roller juga masih lancar. Lanjut tutup bagian samping. Nah, untuk ini seal untuk di bagian tutupnya. Ya, pasangkan di bagian atas ini. Untuk posisi atas dan bawah ini kelihatan banget ada bagian yang agak masuk ke dalam, itu nanti di bagian bawah. Kemudian yang atas ini rata. Masukkan sealnya. Nah, kemudian kita tutup. Setelah itu bisa kita pasangkan dari yang paling bawah, ring yang besi dulu. Oke, kemudian ini ada ring teflon satu di bagian atasnya. Lalu gear clickernya. Untuk gear clicker ini posisinya ini yang bagian dalam ini di sini di bawah. Kemudian yang atas ini posisinya rata. Oke, seperti itu. Kemudian dudukan untuk bearingnya. Yang diameter besar di bawah, kemudian yang diameter atas ini kecil ya untuk bearing. Jadi kita pasangkan langsung seperti ini. Bearing dimasukkan ke dudukannya. Kemudian ring yang besi dulu. Jadi ring yang besi ada 2 tadi ya. Untuk ukurannya juga sama, jadi bisa ditukar bawah atau atas sama aja. Kemudian ring teflon. Untuk pemasangan dari ring teflon ini usahakan pemasangannya satu persatu supaya tidak merusak as tengah dari ringnya nanti. Nah, setelah ring terpasang semua, bisa kita pasangkan spool dan kita cek putaran dari spoolnya. Oke, aman. Oke, masih belum. Masih jauh ini. Oke, sudah mulai kencang ya. Masih banyak ini. Satu. Oke, masih bagus ya. Untuk drag washer masih bagus juga. Putaran lancar, kemudian jeda nggak ada. Oke, semisal kalau ada jedanya, kalau semisal jedanya naik turun, itu tambahkan ring lagi satu. Semisal kalau jedanya depan belakang tapi yang atas bawah nggak ada, itu berarti gear payungnya atau gear pinion atau satu set itu sudah aus. Oke,
Mungkin ya, pembongkaran sekaligus perakitan dari Penclash 24000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.